Selamat pagi anak-anak, selamat pagi untuk anak-anak kelas 1. Ibu Sani berharap semuanya baik-baik saja. Untuk sementara kita akan belajar di rumah karena untuk pencegahan dan penyebaran virus corona. Ibu berharap selama kita belajar di rumah, anak-anak disiplin dan juga jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa anak-anak juga taat kepada papa dan mama. Dan juga dengar-dengaran segala perintah dan nasihat yang diberikan papa dan mama. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami tetap bisa belajar agama walaupun kami belajar di rumah. Tuhan tolong pimpin setiap kami boleh belajar dengan baik, dengan kondisi yang tidak baik pada saat ini. Tuhan pimpin dan tolong kami boleh melewati situasi yang tidak baik ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin setiap kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, untuk kelas 1 pada hari ini kita akan memasuki materi kita tentang alam ciptaan Tuhan pada bab yang ke-13. Kita juga akan memahami untuk tema kita tentang Tuhan menciptakan alam semesta. Untuk ayat firman Tuhan yang melandasi materi ini adalah dari Kejadian 1 hingga yang ke-3. Tuhan menciptakan alam semesta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Awalnya bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu Allah menciptakan terang. Allah menciptakan terang dengan berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Kemudian Allah memisahkan terang dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah penciptaan pada hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan menamakan cakrawala itu langit, yang memisahkan air di atas langit dan air di bawah langit. Pada hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan dan lautan. Allah berfirman agar semua air berkumpul di satu tempat. Allah menamai air yang berkumpul menjadi banyak itu disebut dengan lautan. Dan Allah menamai tempat yang kering itu disebut daratan. Setelah menciptakan lautan dan daratan, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berfirman. Allah menciptakan berbagai jenis bunga. Bunga-bunga itu menghiasi bumi sehingga bumi ini menjadi indah. Kemudian Allah menciptakan berbagai jenis pohon. Ada pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah, tetapi pohonnya bisa digunakan yang lain. Misalnya dijadikan kayu bakar, dibuat menjadi kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Ada juga pohon-pohon yang menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan bermacam-macam. Buah-buahnya bisa dinikmati atau dimakan oleh manusia. Itulah penciptaan pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga Allah menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat Tuhan berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, matahari, bulan, dan bintang, menjadi tanda untuk menunjukkan masa yang tetap." Matahari bersinar menerangi bumi pada waktu siang. Bulan dan bintang-bintang bersinar menerangi bumi pada waktu malam. Matahari terbit di sebelah timur di pagi hari dan terbenam di sebelah barat pada waktu petang. Itulah penciptaan pada hari yang keempat. Pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pada hari yang kelima dengan berfirman Allah menciptakan binatang-binatang di air dan binatang-binatang di udara. Binatang-binatang yang hidup di dalam air seperti ikan, cumi, udang, kepiting, dan lain-lain. Allah juga menciptakan binatang bersayap yang berterbangan di udara seperti burung, serangga, lalat, kupu-kupu, dan lain-lain. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Itulah penciptaan pada hari yang kelima.
Pada hari yang kelima, Allah menciptakan binatang di air dan binatang di udara. Hari keenam, dengan berfirman, Allah menciptakan binatang darat. Binatang darat terdiri dari binatang yang melata, binatang ternak, dan binatang liar. Binatang yang melata seperti ular, buaya, komodo, dan lain-lain. Binatang ternak seperti sapi, kambing, domba, ayam, bebek, kelinci, dan lain-lainnya. Binatang liar seperti singa, beruang, macan, harimau, dan lain-lainnya. Setelah Allah menciptakan binatang darat, Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Pertama-tama Allah menciptakan manusia laki-laki yaitu Adam. Adam diciptakan dari debu tanah. Kemudian Allah memberikan nafas kehidupan kepada Adam. Adam merasa kesepian karena binatang-binatang yang ada tidak bisa berbicara dengan Adam. Allah melihat Adam kesepian. Allah menciptakan manusia perempuan yaitu Hawa. Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam. Setelah Hawa diciptakan, Adam tidak lagi merasa kesepian karena ia memiliki Hawa sebagai teman dan penolongnya. Adam dan Hawa ditempatkan Allah di Taman Eden, supaya mereka menjaga dan juga memelihara Taman Eden. Allah menciptakan manusia agar saling menolong, saling mengasihi, dan saling membantu satu sama lain, serta supaya manusia melakukan perbuatan yang baik. Itulah penciptaan pada hari yang keenam. Pada hari yang keenam, Allah menciptakan binatang darat dan manusia.